Takia Genji, karakter yang ada di manga dan movie Cross Zero. Dia adalah anak dari bos Yakuza bernama Takia Hideo. Genji sangat berambisi untuk menjadi penerus ayahnya. Dia ingin membuktikan jika dia layak menjadi penerus ayahnya sebagai bos Yakuza. Namun sebagai seorang ayah, Hideo tak ingin Genji menjadi seperti dirinya. Lalu ayah Genji pun memprovokasi Genji dengan mengatakan, "Jika kau ingin menjadi bos Yakuza, kau harus bisa melebihi aku. Pindahlah ke Sujuran dan kuasai sekolah itu. Karena saat muda dulu aku gagal melakukannya." Setelah mendengar ucapan sang ayah, Genji menjadi termotivasi dan berambisi untuk menyatukan Sujuran. Lalu Genji pun memutuskan untuk pindah sekolah ke SMA Sujuran. Sebagai seorang anak Yakuza, Genji tahu bagaimana caranya masuk ke sebuah lingkungan yang belum pernah ia datangi. Hal pertama yang Genji lakukan adalah mendekati seseorang yang sudah familiar dengan Sujuran. Orang itu bernama Ken Katagiri, seorang alumni Sujuran. Genji mendapatkan banyak info mengenai seluk-beluk Sujuran dari Ken. Setelah mendapatkan info cukup, Genji memulai aksinya untuk mencapai tujuannya. Dia mencoba mengambil alih kelasnya yang dipimpin oleh Chuta. Setelah berhasil mengambil alih kelasnya, Genji melakukan langkah selanjutnya. Di sini kita bisa melihat kapabilitas Genji sebagai seorang pemimpin. Genji tahu tak semua hal dapat diselesaikan dengan kekerasan. Dan untuk mengambil alih kelas yang dipimpin oleh Makise, Genji melakukan sebuah tawaran yang tak bisa ditolak oleh Makise. Benar-benar pola pikir yang sangat mencerminkan seorang mafia. Setelah berhasil mengambil alih Makise, Genji mencoba mengambil alih kelompok Izaki. Lagi-lagi bukan jalan kekerasan yang Genji tempuh. Di sini Genji melakukan pengorbanan. Dia ingin membuktikan kepada Izaki jika dia benar-benar berambisi untuk menguasai Sujuran. Untuk membuktikan ambisi Genji, Izaki melakukan pengeroyokan kepada Genji. Dan ya, di sini Genji benar-benar menunjukkan ambisinya kepada Izaki. Hal itu pun membuat Izaki setuju untuk bergabung di bawah pimpinan Genji. Sampai sini kita sudah melihat kapabilitas Genji yang sempurna. Setidaknya dia sudah melakukan 4 hal untuk mencapai ambisinya. Pertama, dia melakukan pendekatan. Lalu kekerasan, tawaran yang tidak bisa ditolak. Keempat, dia melakukan sebuah pengorbanan. Setelah berhasil mengambil alih kelompok Chuta, Makise, dan Izaki, Genji pun memutuskan untuk membuat kelompoknya sendiri yang dia beri nama GPS. Langkah selanjutnya adalah mengambil alih kelompok Tamao Serizawa. Kelompok ini diisi oleh Serizawa, Tokyo, Mikami bersaudara, Tokaji, dan Tsumoto. Melihat perkembangan GPS yang begitu cepat, Tokaji mulai melakukan rencana liciknya. Tokaji berusaha mengadu domba GPS dengan Bando. Jika GPS dan Bando baku hantam, maka itu akan menguntungkan kelompok Serizawa. Tak peduli siapa yang akan menang, karena sejatinya kalah menjadi abu, menang menjadi arang. Dan kelompok Serizawa akan mudah menyingkirkan keduanya dari persaingan menuju puncak Sujuran. Adu domba yang dilakukan Tokaji berujung pada duel antara kelompok Genji dan Serizawa. Di bawah guyuran hujan, GPS dan Serizawa Army baku hantam untuk memperebutkan puncak Sujuran. Baku hantam pun berlangsung sengit, hingga pada akhirnya tersisa Genji dan Serizawa. Mereka pun duel 1 lawan 1, hingga pada akhirnya Genji berhasil mengalahkan Serizawa. Genji telah berhasil menaklukkan kelas 3. Namun ini belum selesai. Seperti yang kita tahu, Sujuran tidaklah mudah untuk ditaklukkan. Langkah Genji selanjutnya adalah menaklukkan kelas 2 dan kelas 1. Di kelas 2 ada seseorang yang dianggap sangat kuat dan susah untuk dikalahkan. Orang ini bernama Megumi Hayashida, atau lebih dikenal
Rindaman. Genji pun mendatangi Rindaman dan menantangnya duel. Namun di sini Genji kalah telak. Karena kekalahannya itu, ambisinya menjadi terbagi. Yang awalnya Genji bertujuan untuk menaklukkan Sujuran, kini berubah menjadi mengalahkan Rindaman. Kapabilitas Genji di awal yang bisa menyelesaikan hal tanpa kekerasan seolah-olah hilang. Hal ini cukup wajar terjadi pada remaja seusia Genji, di mana emosi mereka belum stabil. Pikiran mereka masih labil. Genji terus-menerus menantang Rindaman dengan penuh emosi. Namun, ujung-ujungnya dia tetap kalah. Belum selesai dengan Rindaman, Genji sudah mendapat masalah baru. Ya, perjanjian dengan Hoshin rusak akibat Genji. Dengan rusaknya perjanjian itu, membuat pasukan Hoshin bergerak secara terorganisir dan mulai menghajar satu persatu siswa Sujuran. Ketika Genji frustasi, ayahnya pun menemui Genji dan memberikannya sebuah nasihat. Namun setelah itu, ayah Genji tertembak oleh anggota Yakuza lain dan kini ayah Genji koma di rumah sakit. Setelah semua itu, Genji semakin frustasi hingga pada akhirnya dia meminta belas kasih kepada seluruh siswa Sujuran agar mau membantunya untuk menghadapi Hoshin. Namun, keesokan harinya yang datang hanyalah kelompoknya. Di sini dia tersadar jika dia telah gagal untuk menaklukkan Sujuran, mengalahkan Rindaman, dan mendapatkan rasa hormat dari orang-orang. Genji memutuskan untuk bertanggung jawab atas masalah Hoshin. Dia pun pergi sendirian untuk menghadapi Hoshin. Mendengar tindakan Genji, Serizawa pun mulai berubah pikiran dan mau membantu Genji. Kelompok Serizawa dan GPS bergerak bersama untuk menyusul Genji. Dan duel epik antara dua musuh bebuyutan kembali terulang. Hingga puncaknya, Genji duel 1 lawan 1 melawan Narumi. Di sini Genji berhasil memenangkan duel. Kelulusan tiba. Untuk terakhir kalinya, Genji kembali menantang Rindaman. Di sini Rindaman sudah mulai bosan meladeni Genji. Dalam duel kali ini, Rindaman hanya mengeluarkan 70% kekuatannya. Dan ya pada akhirnya, Genji tetap kalah. Di tahap ini, Genji sudah benar-benar gagal untuk menaklukkan Sujuran dan mengalahkan Rindaman. Tapi, apakah kalian ingat tujuan Genji di awal? Genji ingin melampaui ayahnya dan menjadi penerusnya di Yakuza. Dan di sini, Genji sudah melampaui ayahnya. Dan tentu saja, sesuai harapan sang ayah, Genji tak akan pernah menjadi bos Yakuza. Apa yang bisa kita pelajari dari Genji dan Mupi Cross Zero? Secara umum, film ini menceritakan tentang pencarian jati diri pada remaja melalui tokoh Genji. Di usia remaja, kita cenderung mendahulukan emosi. Dan di usia remaja juga, kita mulai ingin diakui oleh orang lain. Namun, karena emosi belum stabil dan pikiran masih labil, maka kita menunjukkannya melalui kenakalan, seperti berkelahi, tawuran, bolos sekolah, ngerokok, mabok. Semua itu dilakukan karena kita ingin diakui oleh orang. Usia remaja adalah usia yang paling krusial dalam kehidupan. Di fase ini, karakter kita akan mulai terbentuk. Gambaran mengenai masa depan kita akan mulai terlihat. Dan di fase ini juga kita akan menentukan ke arah mana kehidupan kita selanjutnya. Ingatlah satu hal, kalian boleh nakal tapi tidak dengan tindakan kriminal. Seberapa nakalnya kalian, kalian masih punya masa depan. Jangan sampai masa depan kalian hancur hanya karena kenakalan yang berujung
pada tindakan kriminal. Seperti ayahnya Genji yang tak ingin masa depan Genji berakhir menjadi yakuza, karena masih banyak pekerjaan di luar sana yang lebih baik daripada menjadi yakuza. Jika diibaratkan pada dunia nyata, maka gambarannya akan seperti ini. Seorang pencuri tak ingin anaknya menjadi pencuri.